Firman Tuhan diambil dari Yosua 7, dengarlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah dia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh-musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu, sebab barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil.
Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikannya di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Cynthia yang sudah memimpin kita dalam membaca perikop yang akan kita renungkan dalam pemberitaan firman hari ini. Mari kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman hari ini. Bapa, kisah yang baru saja kami baca bukanlah suatu kisah yang ingin kami alami dalam kehidupan kami. Murka Tuhan itu nyata. Engkau adalah Tuhan yang tidak melepaskan dosa begitu saja. Dan sejatinya kami adalah orang-orang berdosa yang layak dimurkai oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa melalui pemberitaan firman hari ini, agar melalui kisah Akan ini, Engkau kembali meluruskan setiap hati kami yang sudah menyeleweng kepada berhala-berhala kami, untuk kembali kepada Tuhan, menemukan kesetiaan kami hanya di dalam Kristus, dan melihat Kristus yang telah mati bagi seluruh dosa-dosa kami sebagai harta yang paling berharga, yang kami tidak dapat lepaskan, yang kami tidak dapat tukar dengan apapun juga di dalam dunia ini. Berbicara kepada setiap hati kami, bentuk hati kami, tegur kami Tuhan, dan pimpin kami ke dalam pertobatan yang sungguh atas seluruh dosa-dosa kami. Melalui firman yang akan kami sama-sama renungkan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, salah satu genre film yang paling laku dan disukai oleh orang-orang Indonesia belakangan ini adalah film drama yang menceritakan tentang perselingkuhan. Setiap tahun kita pasti akan menemukan judul-judul film atau series ya di Netflix atau di streaming lainnya, dari Indo, dari Barat, dari Korea yang bertemakan perselingkuhan. Kenapa? Karena cerita perselingkuhan itu enak, menarik buat ditonton. Kita yang menonton seringkali bisa terbawa emosi. Gak jarang saudara saya dan istri kalau nonton film-film seperti ini itu bisa marah-marah sendiri saudara waktu nonton sama tokohnya, gemes, gregetan saudara. Gimana kok bisa tega-teganya pasangannya diselingkuhin padahal pasangannya itu udah baik banget sama orang ini. Dan ternyata saudara banyak orang yang suka perselingkuhan karena itu sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa film-film dengan kisah perselingkuhan seringkali jadi box office, jadi bestseller di Indonesia. Hari ini saudara, kita juga akan merenungkan tentang satu kisah perselingkuhan yang epik, yang jauh lebih besar dari semua perselingkuhan suami istri yang pernah kita lihat atau pernah kita dengar. Dan kisah perselingkuhan ini dekat, atau bahkan saya bilang kita lakukan dalam hidup kita sekarang. Karena kisah perselingkuhan ini terjadi antara Tuhan dan kita sebagai umat-umatnya. Kita semua saudara adalah umat-umat Tuhan yang sudah berselingkuh dari Tuhan. Dan yang lebih ironisnya, tanpa kita sadari, kita sangat sering melakukan perselingkuhan ini. Bahkan saya harus katakan tidak ada hari di mana kita tidak mungkin tidak berselingkuh dari Tuhan. Yang terjadi saat kita meninggalkan Tuhan untuk memegang ilah-ilah lain atau memegang dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau perselingkuhan ini telah terjadi di dalam setiap hati kita saudara, ini tidak lagi menjadi kisah yang menarik untuk kita simak.
Tapi ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Bahkan saya bisa katakan tidak ada masalah di dalam hidup kita yang lebih berbahaya dari masalah kita berselingkuh dan meninggalkan Tuhan kita. Pertanyaannya saudara, hari ini kita mau melihat apa yang membuat hati kita cenderung untuk meninggalkan Tuhan, berselingkuh dari Tuhan. Apa bahaya serius yang kita alami, yang kita akan terima akibat dari perselingkuhan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita bisa senantiasa kembali kepada Tuhan dan setia mengikutinya seumur hidup kita. Ini adalah hal-hal yang akan kita sama-sama simak dalam firman hari ini. Dan saya berharap melalui firman yang akan dibagikan hari ini pun, ini juga akan membantu kita untuk kembali mendiagnosa hati kita, saudara. Karena kenapa? Salah satu hal yang kita perlu tahu, bahwa kita sudah meninggalkan Tuhan, berselingkuh sama Tuhan, ada dengan mengenali hati kita. Kenapa kita mau meninggalkan Dia? Apa yang menjadi motivasi hati kita supaya kita tidak mau lagi mengikut Tuhan dengan setia? Kita akan merenungkannya hari ini dari kelanjutan kisah atau kelanjutan dari Yosua di pasal 7 ayat 1 sampai 26, dari yang kita sudah baca bersama-sama, ya, dari dosa yang dilakukan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Achan yang menyebabkan seluruh bangsa Israel menjadi berdosa di hadapan Tuhan. 3 hal yang akan kita renungkan hari ini dalam firman kita. Yang pertama tentang berhala yang lebih memikat dari apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, murka Allah yang lebih serius dari yang kita pikirkan. Dan yang ketiga tentang kasih karunia yang lebih berharga dari yang kita harapkan. Mari kita akan menyimak firman ini secara dekat dari teks yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Oleh karena itu saudara, jangan tutup Alkitab saudara. Saudara, kita akan melihat secara dekat poin-poin yang akan nanti yang akan saya bagikan bagi kita semuanya, firman ini, supaya saudara melihat ini bukan poin saya sendiri yang saya katakan kepada saudara, ini bukan pemikiran atau ide saya, tapi ini betul-betul ada di dalam firman Tuhan, dan ini Tuhan yang memberitakannya bagi kita semuanya. Kita masuk ke poin yang pertama, berhala yang lebih memikat dari yang kita inginkan. Saudara, setelah 2 minggu lalu kita telah membahas tentang bangsa Israel di pasal 6, di Yosua pasal 6, yang telah memenangkan peperangan yang luar biasa melawan Yeriko, bangsa yang hebat, kota yang memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi dengan pimpinan Tuhan, bangsa Israel dapat mengalahkan kota Yeriko, dan mereka berhasil menaklukkan semua orang dalam Yeriko sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang saudara, di Yosua pasal 7, bangsa Israel kini hendak melanjutkan penaklukannya ke kota yang bernama Ai. Kota Ai ini berada kurang lebih 15 km di sebelah barat kota Yeriko. Jadi langsung saudara, habis mereka itu mengalahkan Yeriko, mereka langsung pergi ke Ai. Nah, kota ini sebenarnya saudara, kota Ai ini tidak sebesar dan sekuat kota Yeriko. Kita bisa lihat di laporan pengintai di ayat ketiga. Jadi sama saudara strateginya. Yosua sebelum menyerang dia mengirim pengintai terlebih dahulu, seperti dia mengirim pengintai sebelum mereka menyerang kota Yeriko. Dan laporan dari pengintai yang sudah melihat kota itu bilang apa? Tidak usah semuanya pergi bangsa itu. Karena kenapa? Kota Ai itu orangnya sedikit, jauh lebih kecil, tidak sekuat kota Yeriko. Cukup 2-3 ribu orang saja yang pergi. Nah saudara, pada saat itu diperkirakan jumlah pasukan Israel itu ada 40 ribu. Jadi kalau cuma ngirim 2-3 ribu, paling 5%-nya aja saudara, sedikit sekali saudara. Dan harusnya peperangan melawan Ai ini adalah peperangan yang a piece of cake bagi bangsa Israel, mudah. Apalagi dia sudah punya track record yang besar, sudah mengalahkan bangsa Yeriko. Tetapi di ayat 5, penulis Yosua mengatakan, orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 dari mereka, dan orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Di luar dugaan, Israel kalah melawan kota yang jauh lebih kecil dan lebih lemah dari sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa kalah dengan kekuatan yang lebih lemah, musuh yang jauh lebih lemah dari sebelumnya saudara? Di ayat pertama, sebelum penulis Yosua menuliskan kejadian kekalahan mereka, penulis Yosua memulai dengan satu kesimpulan yang menjelaskan kenapa Israel kalah. Dikatakan apa? Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah
dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Ada seorang bernama Akan, saudara. Kita nggak tahu pasti siapa Akan ini, karena firman Tuhan tidak menyebutkan nama Akan ini sebelumnya, backgroundnya kita nggak tahu. Jadi bisa kita bilang Akan ini adalah orang Israel biasa-biasa saja, ordinary Israelites. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil barang-barang jarahan. Padahal sebelumnya saudara, kalau saudara 2 minggu yang lalu kita sudah membahas. Di Yosua pasal 6, Tuhan kasih perintah yang jelas di sini untuk apa? Untuk bangsa Israel tidak boleh mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan. Itu apa? Ada emas, ada perak, ada jubah-jubah, saudara. Itu semua harus diberikan kepada Tuhan. Tidak boleh diambil buat diri mereka sendiri, karena kalau mereka ambil, ada celaka yang akan menimpa mereka. Masalahnya saudara, tidak ada yang tahu kalau Akan itu sudah mencuri sampai mereka itu kalah melawan Ai waktu itu. Dan Tuhan menyatakan penyebab kekalahan mereka di ayat 11. Dibilang apa? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, menyembunyikannya, menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara lihat, Tuhan tahu detail saudara apa yang dilakukan oleh Akan. Dicuri, diambil dan disembunyikan saudara. Dosa Akan telah memutarbalikkan kemenangan luar biasa Israel menjadi kekalahan yang memalukan. Pertanyaannya saudara yang mungkin kita semua penasaran, kenapa Akan mau mencuri? Padahal Tuhan sudah jelas melarang bangsa Israel untuk mencurinya. Kita mau maju sedikit ke 20 untuk melihat motif dari hati Akan kenapa dia mau mencuri. Nah Yosua, saudara, ketika di ayat 20 ini, Yosua sudah mendapati Akan, sudah ketahuan saudara bahwa Akan inilah penyebab kekalahan mereka. Yosua minta Akan untuk mengakui dosanya di situ. Dan Akan bilang begini, benar, aku telah berdosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu ada jubah yang indah, buatan Sinear. Dan saudara, jubah indah buatan Sinear ini pada masa itu adalah jubah yang kualitasnya tinggi, dan ini adalah jubah yang identik dipakai oleh bangsawan-bangsawan pada saat itu. Dan yang memakai jubah ini saudara akan terlihat seperti memiliki identitas bangsawan. Tinggi, terpandang saudara, dihormati. Dan tidak hanya itu saja, Akan juga mencuri 200 shikal perak. 2 shikal perak itu setara 2,3 kg perak. Dan emas 50 shikal. Emas 50 shikal itu setara 560 gram emas. Kalau dirupiahkan saudara, emas dan perak ini totalnya sekarang kurang lebih 1,1 miliar rupiah. Dan perhatikan ayat berikutnya, kata-kata berikutnya. Apa yang Akan katakan kenapa dia mau mencuri emas, perak, dan jubah ini? Dibilang karena aku mengingininya. Kata mengingininya ini saudara dalam bahasa Ibrani adalah kata hemet. Yang arti sesungguhnya adalah I wanna take pleasure. Aku ingin mendapatkan kenikmatan, kepuasan dari barang-barang ini. Sampai akhirnya dia 21 pun dia bilang, semua itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Saudara, kalau ada orang yang sudah mencuri terus disembunyiin saudara, artinya apa saudara? Orang itu sebenarnya tahu kalau dia sudah melanggar. Dia udah tahu dia bersalah. Akan ini melakukan ini bukan karena dia nggak tahu aturan Tuhan, tapi dia sudah jelas-jelas di dalam hatinya melanggar aturan Tuhan. Karena kenapa? Dia mengingini emas, perak, dan jubah itu bagi dirinya. Karena itu bisa membawa kepuasan yang lebih daripada dia menaati perintah Tuhan. Nah saudara, kenapa ini menjadi satu masalah bagi bangsa Israel dan bagi kita semuanya? Saya ingin katakan saudara, apa yang terjadi pada Akan itu sekarang kita bisa sebut sebagai yang namanya penyembahan berhala. Berhala itu saudara, itu bukan hanya berbicara tentang manusia menyembah patung, atau menyembah alam, atau menyembah makhluk-makhluk tertentu saudara. Tetapi berhala bisa saya katakan adalah pangkal dari semua dosa. Kenapa? Karena berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai dan kita kejar menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Timothy Keller di dalam bukunya Counterfeit Gods memberikan satu definisi berhala seperti ini. A
An idol is whatever you look at and say, in your heart of hearts, if I have that, then I'll feel my life has meaning. Then I'll know I have value, then I'll feel significant and secure. Berhala adalah apapun yang kamu pandang dan katakan dalam lubuk hatimu, jika aku memiliki itu, maka aku akan merasa hidupku punya makna. Maka aku akan tahu kalau aku berharga, maka aku akan merasa signifikan dan aman. Oleh karena itu saudara, berhala tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang buruk, tapi segala sesuatu, termasuk hal-hal yang baik dalam hidup kita pun, itu akan menjadi berhala jika kita menaruh kepuasan kita, keberhargaan kita di dalamnya. Berhala itu apa saudara di zaman sekarang ini, di dalam kehidupan kita sekarang? Misalnya uang. Uang itu bukan hal yang buruk sebenarnya saudara, dan uang itu penting. Kita semua perlu uang untuk kelangsungan hidup kita. Tapi uang akan menjadi berhala kalau kita menjadikan uang itu sebagai sumber kenyamanan hidup kita. Di mana hati kita itu baru tenang, di mana hati kita itu baru merasa kita itu berharga kalau kita punya banyak uang. Atau misalnya punya pasangan hidup. Punya pasangan hidup itu juga bukan keinginan yang salah. Tuhan menciptakan manusia untuk menikah dengan seorang pasangan yang seiman. Tapi pasangan hidup akan jadi berhala bagi kita saat kita ingin punya pasangan hidup demi mengisi kesepian hati kita. Supaya kita kelihatan keren. Supaya kalau saya bawa pasangan saya diakui oleh orang-orang di sekitar saya. Pelayanan di gereja. Oh, apalagi pelayanan di gereja saudara itu baik sekali. Kita semua sangat mendorong saudara-saudara member-member di GPC untuk melayani, terlibat di dalam komunitas saudara. Tapi saudara, pelayanan yang sebenarnya kita harus lakukan untuk Tuhan pun, yang kita bawa dalam nama Tuhan pun, itu juga bisa jadi berhala. Saat apa? Saat saudara melihat atau menjadikan pelayanan saudara untuk aktualisasi diri saudara. Supaya saudara itu terlihat, saudara merasa punya influence di dalam gereja, dan itu membawa keberhargaan bagi diri kita semuanya. Dan kalau saya bilang begini saudara, masih banyak jenis-jenis berhala lainnya yang mungkin kita tidak sadari ada dalam hidup kita saat ini. Apapun bisa jadi berhala saudara, dan kita semua punya jenis-jenis berhala yang berbeda-beda. Namun saudara, saya hari ini mau memberikan satu tools bagi kita semuanya, bagaimana kita mengenali berhala kita, bukan di dalam jenisnya saudara, tapi satu hal di dalam motivasi hatinya. Saya bagikan satu kartu, tadi waktu saudara masuk mendapatkan liturgi, di dalamnya ada satu kartu saudara. Kartunya saya nggak bawa di sini hari ini, di atas ini. Ya saudara, kartu itu saudara adalah tabel ini. Ini bukan saya bikin sendiri, saya adaptasi ini saudara dari bahan City to City, materi pelatihan intensif City to City Indonesia tentang berhala saudara. Dan ini juga diadaptasi dari Timothy Keller saudara, ya, dari pendeta Timothy Keller. Dia menyimpulkan saudara, dari segala jenis berhala yang ada dalam dunia ini, ada 4 akar motivasinya saudara. Kenapa kita mau memegang berhala tersebut? Apa yang kita cari dari berhala tersebut saudara? Saya nggak mau bahas detailnya saudara, tapi saya akan bahas cuma motivasi hatinya apa, dan apa yang kita cari dari berhala itu saudara. Ya. Pertama saudara, Timothy Keller berkata, kita mau memegang berhala karena kita mau memiliki motivasi hati kuasa atau power. Kalau kita punya motivasi hati kuasa ini saudara, kita mau mencari apa di sini? Kita mau sukses, kita mau merasa menang, punya pengaruh terhadap orang lain saudara. Karena kenapa? Itu akan memberikan identitas keberhargaan bagi kita kalau kita punya kuasa, punya power. Penerimaan saudara, approval di sini. Apa yang kita cari dari berhala kalau kita punya motivasi hati approval ini saudara? Ada rasa ingin dicintai atau dikasihi. Kita mencari hubungan, ingin merasa diterima oleh orang lain karena itu adalah penghargaan bagi hidup kita. Kenyamanan. Kalau motivasi hati kita dalam berhala adalah mencari kenyamanan saudara, apa yang kita cari dari berhala tersebut? Kita ingin saudara, kalau kita memegang berhala tersebut saudara, kita nggak mau ribet. Hidup kita nggak mau susah, kita nggak mau stres. Mau terhindar dari masalah supaya hidup kita enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Individualistis maksudnya apa? Saya bisa melakukan itu semuanya sendiri karena kalau ada orang lain nanti ribet. Atau kontrol. Kalau kita memegang berhala karena mau mencari kontrol saudara, kita mau mencari kepastian yang mustahil, standar kehidupan yang tinggi, kendali atas hidup kita, disiplin diri yang tinggi. Tapi disiplin diri yang tinggi ini kita maksudkan supaya apa?
supaya kita bisa memastikan hidup kita baik-baik saja ke depannya. Kontrol. Dan saudara bisa memakai kartu ini saudara, kenapa saya kasih kartu ini buat saudara? Supaya nanti saudara sendiri di rumah, atau sama teman-teman saudara, atau nanti di community group bisa mendiskusikan ini lebih dalam lagi, untuk teman-teman mendeteksi saudara. Kalau saya kehilangan berhala ini, apa yang terjadi dalam hidup saya? Karena kita bisa tahu, oh ini adalah berhala kita, karena kalau kita nggak punya berhala itu saudara, ada something missing dalam kehidupan kita. Apa dampaknya kepada orang lain saat saya memegang berhala ini? Apa yang saya sakiti dari orang lain? Atau emosi apa yang tidak baik yang keluar saat berhala ini saya pegang dalam kehidupan kita? Saudara, kenali motivasi hati kita dalam kita memegang berhala kita. Dan ini sangat penting saudara, kenapa? Karena kalau saudara betul-betul ingin ikut Tuhan dengan setia, kita nggak boleh ikut berhala saudara. Yesus jelas bicara di Matius 6, nggak bisa kita mengabdi pada dua tuan. Kita nggak bisa saudara bilang saya mau pegang Tuhan dan pegang berhala kita. Make the benefit of two world, nggak bisa. Kita harus pilih salah satu saudara. Mau ikut Tuhan atau ikut berhala. Sama seperti halnya orang menikah saudara. Nggak bisa menikah dengan dua pasangan kan. Cuma bisa menikah sama satu pasangan. Suami atau istri yang sekarang kita nikahi. Dan kalau kita sudah menyelewengkan hati kita kepada hal yang lain saudara, itu sama saja kita sudah selingkuh. Makanya saya bilang, kisah hari ini adalah kisah perselingkuhan kita kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi motivasi itu, saudara silahkan. Pakai tools ini saudara untuk merefleksikan, merenungkan. Dan juga untuk mengenal hati saudara lebih dalam lagi. Apa yang sebenarnya saya cari dari berhala ini. Dan kenapa ini penting saudara. Untuk kita kenali dan kita bunuh berhala ini saudara. Karena berhala itu memiliki konsekuensi yang serius. Dosa punya konsekuensi yang serius, yaitu murka Tuhan yang lebih serius dari yang kita duga. Kita masuk ke poin yang kedua. Murka Tuhan yang lebih serius dari yang kita duga. Saudara, kita melihat setelah Israel kalah berperang dengan Ai, ya saudara ya, di ayat pertama, saya balik lagi ke ayat pertama, di akhir ayat pertama dikatakan apa? Dosa akan telah membangkitkan murka Tuhan terhadap orang Israel. Murka Tuhan atau kemarahan Tuhan saudara adalah konsekuensi atas dosa yang kita lakukan karena Tuhan adalah Tuhan yang membenci dosa. Tuhan itu pribadi yang adil dan kudus sepenuhnya, sedangkan dosa adalah hal yang sangat bertentangan sama Tuhan, sangat kotor, tidak kudus dan tidak benar sepenuhnya saudara. Oleh karena itu Tuhan tidak dapat berelasi dengan dosa sekecil apapun. Sehingga Tuhan murka dengan mereka yang berdosa, dan murka Tuhan hanya dapat dipuaskan dengan kebinasaan. Seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Karena itu saudara, semua orang yang berdosa, yang terus-menerus mau mengikuti berhalanya, akan menerima maut pada ujung akhir dari kehidupan mereka. Karena itu adalah konsekuensi yang setara, yang layak mereka terima karena keberdosaannya. Oke, saudara, saya yakin apa yang saya jelaskan barusan tentang keberdosaan itu bukanlah berita yang baru di telinga kita. Kita yang sudah bergereja di GPC, saudara yang sudah mengikuti pengajaran Injil selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin sudah pernah mendengar, saya sering khotbahkan juga dari mimbar ini tentang dosa yang mendatangkan murka Allah bagi kehidupan kita, dan murka Allah itu berujung pada kematian yang kekal. Tapi pertanyaannya sekarang saudara, kenapa kita masih tetap jatuh ke dalam dosa kalau kita udah tahu konsekuensinya? Kenapa saudara tetap masih mau memilih berhala-berhala ketimbang ikut Tuhan dengan setia? Padahal udah tahu saudara, dan kita pun kayak akan mungkin sadar juga melakukan kalau kita sudah ikut berhala-berhala kita. Saudara, salah satu masalah kenapa kita masih berdosa dan berani berdosa saat ini, seringkali terjadi karena apa saudara? Karena kita tidak melihat konsekuensi murka Allah ini secara langsung dari dosa-dosa kita. Kita bisa melakukan dan mengejar berhala-berhala sesuai motivasi hati kita tadi, tapi mungkin saudara lihatnya sekarang hidup aku masih baik-baik aja kalau aku berdosa. Atau mungkin kita pikir kalau murka Tuhan itu datangnya masih lama. Oke, murka Tuhan itu datang dalam kematian. Tapi kan saya masih muda, masih sehat.
Kemarin masih main futsal bareng sama-sama teman-teman. Ya, mati itu masih lama. Nanti aja deh kalau udah dekat, udah tua, baru pikirin nih tentang muka Allah. Atau mungkin kita jadi gak takut untuk memegang berhala kita. Karena apa, saudara? Karena kita lihat orang-orang di luar sana, bukan orang percaya, hidup dalam berhala mereka, jelas-jelas berdosa, tapi hidupnya kelihatan lebih baik, lebih sukses, lebih sehat, lebih happy daripada saya orang Kristen yang mau setia ikut Tuhan. Saya masalahnya banyak banget, mereka yang bukan orang Kristen kok kelihatannya masalahnya lebih dikit daripada saya. Padahal saudara, muka Tuhan itu bukan mungkin akan datang kepada kita, tapi pasti datang kepada mereka yang berdosa. Tuhan udah ngomong ini dari awal banget, waktu Tuhan menciptakan Adam. Manusia pertama, Tuhan udah kasih peringatan di kitab Kejadian apa? Jangan makan buah yang Tuhan larang. Karena jika waktu kau memakan, dibilang apa? Pasti engkau akan mati. Dalam bahasa Ibraninya, kata mati itu mot atau mut, saudara. Dan itu disebutkan 2 kali dalam di ayat itu, mot. Kalau bahasa Ibrani sebut kata itu dalam pengulangan 2 kali, artinya apa? Itu adalah sesuatu yang absolut, saudara. Pasti terjadi. Gak mungkin gak datang, saudara. Tapi masalahnya, apa yang terjadi, saudara? Dosa telah menjinakkan pandangan kita terhadap muka Allah tersebut. Dosa di dalam hati kita, saudara, berpikir bahwa kalau kita itu berdosa, itu ya mungkin kayak kita sakit kepala, saudara. Dan kalau sakit kepala apa yang kita lakukan? Mungkin minum Panadol udah cukup, istirahat sebentar udah sembuh. Tapi sebetulnya dosa itu bukan sakit kepala biasa, dosa itu kanker kepala, saudara. Dan kalau kanker dibiarin, apa yang terjadi? Makin besar, akan menjalar ke semua tubuh, sampai kita mati. Sehingga saudara, kalau kita mau treatment kanker, nggak bisa minum paracetamol aja, nggak bisa minum Panadol langsung sembuh. Kita harus operasi, harus melakukan hal yang lebih besar, lebih radikal. Kankernya mesti dibuang, saudara. Dan itulah kenapa, saudara, kepada bangsa Israel, Tuhan memerintahkan satu hal yang radikal juga, saudara, kepada mereka semua yang telah jatuh ke dalam dosa. Perhatikan di sini apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel betul-betul menyadari bahwa dosa itu hal yang serius. Pertama dibilang apa? Bangsa Israel itu harus memunahkan semua barang-barang mereka, di ayat 12 dikatakan di situ. Semua yang udah dicuri, hanguskan. Meskipun itu berharga, meskipun itu punya nilai, tapi kamu harus hanguskan semuanya. Lalu dikatakan di ayat 13, mereka harus menguduskan diri mereka lagi. Sebelumnya mereka sudah menguduskan diri sebelum mereka melawan Yeriko, sekarang mereka harus menguduskan diri lagi. Dan yang terakhir, ini yang mungkin kedengarannya ekstrim, saudara. Bangsa Israel harus mencari dan membinasakan orang yang menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu, yaitu mereka harus ketemuin si Achan dan harus membinasakan Achan dan juga seluruh isi rumahnya. Kok jahat ya? Kok Tuhan tega membunuh seperti itu? Karena saudara, kenapa? Karena itu adalah konsekuensi yang layak diterima oleh Achan. Kematian itu. Dan akhirnya di ayat 25 dikatakan apa? Seluruh Israel melontari dia dengan batu semuanya. Achan dan juga seisi rumahnya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Lalu di ayat 6 dikatakan, surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Murka Tuhan hanya baru dipuaskan ketika kematian itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita perhatikan, kenapa saudara penting untuk menaruh informasi tentang Achan di dalam kisah peperangan melawan Ai ini, saudara? Ada satu hal yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, saudara, di sini. Saudara, kita seringkali berpikir, kita kan udah jadi orang Kristen. Kita kan udah jadi anak-anak Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi harusnya kalau kita berdosa, konsekuensinya nggak separah itu dong. Jadi harusnya kalau kita berdosa, Tuhan mungkin bisa lebih longgar sama kita karena kita udah jadi orang Kristen, saudara. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik yang saya ingin tunjukkan di sini. Satu fakta tentang karakter Achan di sini. Achan itu di Yosua pasal 7, dan penulis Yosua sebenarnya menaruh karakter Achan di sini setelah peperangan Yeriko, dan sebenarnya penulis Yosua ingin mengkontraskan Achan dengan satu karakter,
yang ada di dalam kisah peperangan Yeriko, saudara. Terutama di akhir peperangan Yeriko, kalau saudara ingat 2 minggu lalu, kita membahas di akhir peperangan Yeriko, ada satu tokoh yang bernama Rahab. Nah saudara, Rahab dan Akan di sini. Ada sebuah perbandingan yang menarik di sini saya ingin bagikan kepada kita semua. Kalau 2 minggu lalu kita bahas tentang Rahab. Rahab itu siapa? Dia adalah bagian dari bangsa Kanaan yang seharusnya dibinasakan Tuhan, yang dikalahkan oleh bangsa Israel karena bangsa Yeriko itu adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Bangsa Kanaan itu orang yang selalu memberontak kepada Tuhan. Dan mereka layak mendapatkan murka Tuhan, kematian karena dosa-dosanya. Rahab adalah bagian dari bangsa itu. Akan sebetulnya adalah bagian dari bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan di sini. Dan sebenarnya Akan seperti bangsa Israel itu dipanggil untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Rahab, dia karena orang Kanaan, dia tidak tumbuh besar dengan hukum Taurat Tuhan. Tetapi Rahab beriman kepada Tuhan dan menyelamatkan pengintai Israel. Sebaliknya Akan, saudara, apa yang terjadi? Dia sudah mengenal hukum Taurat sejak lahir, tetapi dia melanggar dengan sadar perintah Tuhan dengan mencuri barang-barang yang dikhususkan. Karena iman, Rahab yang seharusnya binasa, apa yang terjadi akhirnya? Diselamatkan dan hidup bersama-sama dengan orang Israel yang beriman di Yosua 6 ayat 25. Dan Akan, karena dosanya, Akan yang seharusnya hidup bersama-sama dengan orang Israel, kini dibinasakan Tuhan bersama-sama dengan orang Kanaan yang berdosa. Rahab, orang Kanaan yang menjadi seperti orang Israel, Akan sebaliknya, orang Israel yang menjadi seperti orang Kanaan yang berdosa. Dan kesimpulannya apa di sini, saudara? Perbandingan ini mau memberitahukan bahwa imannya Rahab adalah iman yang Tuhan anugerahkan, yang menyelamatkan segala bangsa, bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yeriko, tapi kita juga semua orang Indonesia. Tuhan anugerahkan iman yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Tetapi di sini Tuhan juga mau kasih tahu bahwa murka Tuhan juga adalah murka yang akan membinasakan segala bangsa, membinasakan segala orang, termasuk di sini ada Akan yang adalah umat pilihan Tuhan. Artinya apa, saudara, di sini? Kebinasaan Akan memperingatkan keseriusan murka Tuhan atas semua dosa yang dilakukan oleh semua orang, termasuk orang-orang percaya. Meski murka Tuhan belum dijatuhkan sepenuhnya saat ini, Tuhan tidak akan melonggarkan murkanya terhadap dosa-dosa kita. Justice delayed is not justice denied. Keadilan, kebenaran yang belum dijatuhkan kepada kita sekarang, itu berarti kebenaran yang akan dilewatkan begitu saja. Enggak, saudara. Karena saat Tuhan datang kedua kalinya nanti, Ia akan menghakimi semua orang dan mendapati semua orang yang berdosa, saudara. Semua dosa dan berhala-berhala kita. Dia akan figure it out, yang tersembunyi, saudara, di dalam hati kita. Pasti Tuhan tahu, saudara. Dan kita akan mendapatkan ganjarannya nanti. Dan meski sekarang manusia itu belum mengalami kebinasaan yang kekal ini, saudara, tetapi semua manusia yang berdosa sedang menuju ke arah kebinasaan itu. Oleh karena itu, saudara, meskipun sekarang kita udah orang Kristen, kita sudah menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, jangan main-main terhadap dosa, saudara. Dosa kita membawa murka Allah yang besar atas kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita serius menghadapi dosa. Ingat, dosa itu bukan sakit kepala, tapi kanker kepala, saudara. Lawan dosa itu, matikan, potong dosa itu dari hidup kita, saudara. Akan tetapi, kabar baik ya, saudara. Bagi kita orang-orang beriman, orang-orang umat-umat Tuhan, Tuhan memberikan satu harapan bagi kita semua untuk menyelesaikan masalah dosa ini, masalah berhala ini, agar kita dapat kembali kepada Tuhan dengan benar. Kita masuk ke poin terakhir, saudara. Kasih karunia yang lebih berharga dari yang kita harapkan. Saudara, saya ingin mengajak kita kembali ke awal perikop di Yosua pasal 7 tadi, saudara. Ya. Penulis Yosua sebenarnya jelas menunjukkan bahwa dosa Akan telah mencemari Israel. Kita lihat di 2 ayat ini, ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dikatakan di Yosua 7 ayat 1, orang Israel dikatakan apa? Sudah berubah setia. Yosua 7 ayat 12 berkata, orang Israel telah berbuat dosa, mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Dosa satu orang Akan ini
telah mencemari satu tubuh bangsa Israel. Kenapa saudara begitu? Kalau saudara bertanya sedikit, karena ini ada kaitannya dengan covenant, dengan relasi perjanjian yang terikat antara Tuhan dan bangsa Israel sebagai satu kesatuan. Dan karena Israel itu dipandang sebagai satu-satu kesatuan, saudara, maka jika ada satu orang Israel pun berdosa, seluruh tubuh pun juga akan jadi berdosa. Sama halnya saudara seperti tubuh kita, saudara. Israel itu kayak tubuh kita anggapannya. Tubuh kita punya banyak anggota, tapi kalau satu anggota itu sakit, kita bisa bilang, saya lagi sakit. Kepala Davin lagi sakit, saudara. Aku bisa bilang, aku sakit semuanya, saudara. Sama seperti Israel. Karena satu orang telah berdosa, maka di situ semua telah berdosa dan semua telah melanggar perjanjian Tuhan. Karena Israel adalah satu kesatuan umat Allah. Nah saudara, karena itu Israel layak untuk dibinasakan. Israel layak untuk kalah melawan Ai, saudara. 36 yang mati melawan Ai itu adalah sebuah peringatan, saudara. Tuhan menunjukkan itu kalau Tuhan gak main-main terhadap apa yang terjadi kepada Ai. Akan tetapi saudara, setelah mereka kalah, Yosua di situ berkata apa? Dia berduka cita dan dia berdoa kepada Tuhan, dan doa ini adalah doa yang sangat menarik, saudara. Saya ingin kita menyaksikan doa ini bersama-sama. Saya nggak akan bacain satu persatu dari 7-9 di Yosua 7 ayat 7-9. Saya akan parafrasekan apa yang menjadi doa Yosua ini, saudara, supaya kita mengerti, saudara, apa yang dipikirkan oleh Yosua saat dia berdoa ini. Di sini sebenarnya Yosua itu kembali mau mempertanyakan tujuan Tuhan untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Dia bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, ini parafrase ya saudara ya di ayat ini ya. Kenapa engkau menyuruh kami bangsa Israel itu nyebrang sungai Yordan? Apakah engkau menyuruh kami seberang sungai Yordan untuk membinasakan kami di tangan orang Amori? Dan nanti kalau kami binasa sampai lenyap dari muka bumi ini Tuhan, apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Yosua di sini sebenarnya sedang mempertanyakan Tuhan, karena Yosua sebenarnya tahu tujuan Tuhan itu buat apa, pimpin mereka ke tanah perjanjian, mengalahkan bangsa-bangsa di sana. Karena Tuhan mau memakai bangsa Israel, umat perjanjiannya itu, untuk membawa nama Tuhan menjadi besar, membawa nama Tuhan yang besar betul-betul didengarkan, dikumandangkan, diproklamasikan kepada bangsa-bangsa yang lain, saudara. Tapi saudara, pertanyaannya, kalau nanti bangsa Israel kalah, bangsa Israel udah gak ada lagi, siapa yang akan membawa nama besar Tuhan ini seterusnya? Yosua tahu satu hal, saudara, bahwa Tuhan gak mungkin meninggalkan janjinya begitu saja. Tuhan itu kata-katanya pasti terpenuhi, kata-kata Tuhan itu pasti benar, semua janji Tuhan itu pasti terjalani. Tuhan gak punya plan B, saudara. Tapi kalau Israel nanti gak ada, siapa yang akan membawa nama besarnya? Dan di sisi lain, saudara, kita melihat di sini, kalau Israel sudah berdosa, Israel itu layak mendapatkan muka Allah. Israel juga layak binasa. Sehingga saudara di sini ada satu ketegangan terjadi, saudara. Israel adalah umat perjanjian yang Tuhan pilih untuk membawa nama yang besar bagi seluruh bangsa. Tapi Israel adalah bangsa yang telah berdosa. Dan dia layak dibinasakan seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Dan gimana saudara caranya, saudara, agar ini terselesaikan? Ini tadi saya bilang, kalau Tuhan pilih bangsa atau cara untuk meneruskan tujuan membawa nama yang besar, Tuhan gak konsisten sama janjinya. Tapi kalau Tuhan membiarkan Israel yang telah berdosa dan tidak dibinasakan seperti bangsa-bangsa lainnya, Tuhan juga gak konsisten sama murkanya terhadap dosa, sama keadilannya. Tuhan tidak mungkin tidak konsisten dengan semua perkataan dan kehendaknya. Gimana sekarang? Bagaimana Tuhan tetap konsisten di dalam murka dan janjinya, dan ini semua terpenuhi secara penuh, saudara? Jawaban ketegangan ini, saudara, ada bukan di dalam satu konsep logis, bukan di dalam satu cara, tetapi jawaban atas ketegangan ini terdapat dalam seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menjawab ketegangan ini, saudara? Memuaskan ketegangan, memuaskan murka Allah, dan juga menggenapi janji Tuhan yang besar ini bagi kita semuanya, saudara. Kita lihat, saudara. Kalau tadi kita sudah lihat, Akhab mati dirajam untuk memuaskan murka Tuhan. Setelah Akhab mati, setelah Akhab dirajam dan dibakar, dibilang apa? Murka Tuhan surut. Kristus
datang ke dalam dunia ini juga untuk mati di salib. Dan itu semuanya juga untuk memuaskan murka Tuhan. Hanya bedanya saudara, kalau akan mati karena dosanya sendiri, dia menanggung konsekuensinya dia sendiri. Kristus mati untuk menanggung semua dosa dan berhala kita. Jadi saudara, murka Tuhan terhadap dosa kita itu gak pernah berubah. Tetap akan mendatangkan kebinasaan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, maka ada yang menggantikan kita. Dia mau menggantikan kita untuk menanggung murka Tuhan yang besar itu bagi kita. Dan itu ditanggung dalam Kristus yang mati buat kita, saudara. Dan karena Kristus yang menanggung dosa kita, maka kematian Kristus tidak hanya menanggung beberapa dosa kita saja, tapi semua dosa kita, saudara. Apakah itu dosa yang besar dan yang kecil, dosa yang terlihat atau tidak, dosa yang tersembunyi dalam hidup kita, dosa kita di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kristus sudah menanggung semua murka Tuhan seluruhnya dengan tuntas di atas kayu salib, saudara. Akan mati karena ia layak menerimanya. Tapi Kristus mati supaya kita layak diterima kembali oleh Tuhan, saudara. Dan karena Kristus telah menggenap dan karena Kristus telah datang ke dalam dunia ini, ia telah memuaskan murka Allah, maka Kristus sekarang pun juga telah menggenapi janji Tuhan untuk membawa namanya besar, saudara, lewat karya penebusannya. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena umat-umat Tuhan sekarang telah dibenarkan oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan telah dilayakkan oleh Tuhan. Dan umat-umat Tuhan, bangsa Israel, serta kita semuanya bisa terus meneruskan misi Tuhan untuk membawa nama Tuhan itu dengan benar. Karena kita adalah umat-umat yang telah diperkenankan oleh Tuhan. Tapi tidak hanya itu saja, saudara. Kristus tidak hanya menggenapi janjinya untuk membawa nama Tuhan yang besar itu bagi dunia ini. Tapi terlebih lagi, Kristus juga telah menggenapi janjinya membawa nama Tuhan yang besar itu di dalam hati kita. Karena saudara, kita baru hanya akan bisa membawa nama Tuhan yang besar itu ke dalam dunia ini kalau Kristus sudah terlebih dahulu besar di dalam hati kita. Dan ini kabar baik, saudara, bagi kita semuanya. Kenapa? Karena hanya dengan besarnya nama Tuhan di dalam hati kita, disitulah kita dapat memerangi berhala-berhala kita tadi. Ingat, saudara, di poin pertama ada 4 motivasi berhala kita. Kuasa, penerimaan, kontrol, satu lagi kenyamanan, saudara. Saudara bisa lihat gak? 4 motivasi hati ini kita bisa temukan di dalam Kristus. Dengan jauh lebih baik dari apa yang berhala itu dapat tawarkan kepada kita. Kalau motivasi hati kita adalah kekuatan, di dalam Kristus kita akan senantiasa kuat, saudara. Karena Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kekuatan Tuhan itu pasti akan menopang kita, gak pernah berubah, saudara. Kalau kita punya motivasi hati kenyamanan, saudara, di dalam Kristus kita juga akan mengalami kenyamanan yang sejati, sukacita dan damai sejahtera yang dikatakan itu bukan datang dari kondisi yang baik, bukan datang dari kondisi yang menyenangkan, saudara, tetapi itu datangnya dari dalam hati kita, mengalir keluar, saudara. Di dalam Kristus juga kalau kita punya motivasi hati untuk punya kontrol dalam kehidupan kita, kita punya keyakinan di dalam Kristus, meski kita gak bisa melihat kehidupan kita dengan jelas, kita gak bisa kontrol semua kehidupan kita, saudara. Tapi kita gak perlu takut, karena kenapa? Kita berada di dalam tangan Tuhan yang selalu in control atas segalanya. Kita gak tahu, tapi dia tahu semuanya atas kehidupan kita. Dan di dalam Kristus, kita yang mungkin mencari penerimaan, saudara, kita punya kepastian bahwa Tuhan telah terima kita apa adanya, sebagaimana hidup kita. Kita yang mungkin merasa kecil, rendah, dan lemah, saudara, di mata dunia ini, telah diterima dan diangkat oleh Kristus. Bukan hanya sebagai salah satu dari hambanya saja, tapi kita diangkat menjadi anak-anaknya sendiri. Tidak ada penerimaan yang lebih luar biasa daripada Kristus sudah menerima kita, saudara. Dan saudara, satu hal yang penting, saudara, agar berhala-berhala kita ini betul-betul dapat kita buang, dapat kita singkirkan dari kehidupan kita, dan kita mengalami apa yang tadi saya katakan di dalam Kristus, saudara. Kenyamanan, kendali, penerimaan, kuasa yang sebetul-betulnya dalam kehidupan kita.
maka saudara, Kristus harus makin bertambah besar dalam hati kita. Kita hanya bisa membuang berhala-berhala kita, saudara, kalau kita menggantikan itu dengan Kristus dan melihat yang lebih berharga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sadari kembali hati kita yang berdosa. Bawa kembali semuanya kepada Kristus. Bawa berhala-berhala kita kepada Kristus. Dan pandang kembali Kristus dalam berita Injil ini, saudara. Pandang penebusannya bagi kita semua. Pandang penggenapan janjinya. Penggenapan dirinya atas murka Allah. Dan jadikan itu harapan kita untuk kita berjalan setia di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami adalah orang-orang yang sering kali lupa, sering kali tidak sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah memenuhi segala yang kami perlukan, yang kami inginkan dalam kehidupan ini. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Bapa, kiranya firman ini dapat membawa kami kepada pertobatan yang sejati. Kiranya firman ini dapat memberikan kami pengharapan kembali Tuhan atas kehidupan kami. Kiranya kehidupan dapat menuntun kami untuk hidup seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Bukan di dalam kekuatan kami, tapi dalam anugerah Kristus bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan. Bantu kami untuk mematikan berhala-berhala kami dalam anugerah-Mu Tuhan. Dan pakai hidup kami untuk membawa nama-Mu yang besar ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.